kepada Tuhan ya. Hari keempat tahun 2026. Lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita ya. Kita boleh merasakan ini semua karena anugerah Tuhan saja ya. Kesadaran kita bahwa hidup kita hanya oleh anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita mau mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya. Saya mengundang jemaat untuk berdiri, kita menaikkan pujian penyembahan kita ya. Penyertaan Tuhan 2025 sudah kita lalui. Ada begitu banyak kenangan-kenangan baik suka maupun duka. Namun satu hal yang kita percaya, penyertaan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Bersyukur kepada Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi sesembahan kita pagi hari ini. Penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya.
kami boleh ada sampai hari ini. Baru melewati 4 hari tahun 2026 ini Tuhan. Kami tahu hidup kami adalah satu anugerah yang besar yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Satu bukti yang nyata bahwa Tuhan, Engkau mengasihi kami semua. Kebaikan Tuhan yang begitu besar dan nyata di dalam hidup kami semua, dari rumah tangga lepas rumah tangga, dari usaha kerja kami, dari hidup kami semua. Semua ini karena anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami semua. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami datang untuk beribadah kepadamu. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Kau berikan kepada kami semua. Jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan Tuhan. Buat umat-umat-Mu yang masih ada di kampung, di halaman mereka, mereka pulang ya Tuhan, kami tahu juga Engkau sertai mereka dan Engkau juga berkati mereka semuanya. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan, layakan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik di media, kolektan khususnya kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, pakai menjadi alat Tuhan di hari yang masih baru ini. Kami yakin melalui kebenaran firman-Mu, kami semua yang mendengarkannya, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau sudah menguduskan hati pikiran kami dan ruangan ini semuanya. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk ya. Yang baru kali ini ya kami mengucapkan selamat tahun baru ya, supaya berkat-berkat Allah tetap menjadi bagian buat kita ya. Tahun yang lalu kita sudah tinggalkan tahun 2025. Suka duka ya yang kita alami, peperangan baik ya, sakit penyakit, tapi kita yakin hari ini kita boleh ada karena Tuhan. Sebab itu biarlah kita berjalan bukan kita dengan sendiri, tapi kita berjalan bersama Yesus. Kita melakukan perkara-perkara yang indah yang kita akan petik. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Selamat tahun baru 2026 ya. Shalom semuanya. Wah, semangat yang baru di 2026 ya. Itulah yang menjadi kesukaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara tempat ini boleh datang kepada Tuhan pagi hari ini. Ya, berterima kasih juga buat Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kami untuk melayani Tuhan pagi hari ini. Dan satu berita yang luar biasa kita dengar, bahwa generasi Yeremia hadir di tempat ini. Amin. Untuk melayani Tuhan ya, generasi yang memuliakan nama Tuhan ya. Buat pemain musik ada tambahan personilnya. Puji Tuhan ya. Buat mungkin Bapak Ibu memiliki anak yang punya talenta atau mau bergabung melayani Tuhan, mari kembali hadir pagi hari ini. Kembali datang kepada ini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Apa kabar saudaraku? Kayaknya belum makan deh. Berdiri. Yes. Apa kabar saudaraku?
terus membuat kita boleh tegak berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Datanglah ke baitnya. Namun sebelum itu coba kiri kanan. Sadar, hidup itu adalah anugerah Tuhan. Sadar, ya. Sadar, saudara. Hari ini kita harus sadar, hidup itu adalah anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sadar, sadar. Kita tahu diri ya. Untuk kita boleh. Aku orang yang paling disayang Tuhan. Katakan. 1, 2, 3. Puji Tuhan, muliakan Tuhan pagi hari ini. Datanglah ke baitnya. Haleluya. Yes. Dengan penuh ucapan syukur, tahun 2026 awal Januari. Yes. Amin.
pagi hari ini? Semuanya bersuka cita. Karena anggur baru akan dicurahkan di tempat ini 2026 penuh dengan sukacita. Sekalipun kita mungkin mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, namun percaya sukacita Allah melebihi keadaan. Amin. Haleluya. Allah sumber segalanya. Oh tidak ada ya, langsung aja kita mau mendengarkan suara Tuhan. Siapa yang rindu mendengarkan suara Tuhan pagi hari ini? Itu adalah bagian dari kekuatan kita. Puji Tuhan, kalau gitu saya bilang berdiri lagi. Ya, ya berdiri lagi. Oke, puji Tuhan. Dia alasan selama kita hidup. Karena hidup kita hanya oleh anugerah Tuhan. Ya. Amin. Haleluya. Engkau alasan selama kami hidup. Terima kasih. Haleluya. Persiapkan hati, pikiran kita untuk taburan firman Tuhan di minggu pertama di bulan Januari
2025 penuh dengan tantangan. Kalau Tuhan sudah menyertai kita di 2025, percayalah Tuhan akan menyertai kita di 2026, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan sudah tolong kita di 2025, percayalah Tuhan pasti akan menolong kita sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Kekuatan kita hanya pada Tuhan. Amin. Ku hidup karena anugerah. Tidak ada yang bisa kami banggakan Tuhan selain kami beribadah di dalam
Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Baru beberapa hari kami boleh menjalani hidup di tahun 2026. Dan kami percaya hidup kami tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Kami tidak apa-apa tadi bisa apa-apa tanpa Tuhan menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh memuji, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup kami bukan terdiri dari hidup jasmani Tuhan, tapi hidup rohani. Kami perlu makanan rohani Tuhan. Biar rohani kami tetap kuat apapun yang terjadi. Kami boleh tetap kokoh, kuat, tangguh menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih urapi hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah urapan dari tempat tinggi turun atas hamba-Mu sehingga Bapak boleh menyampaikan firman Tuhan. Apa kata Tuhan hari ini? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga sebentar kami juga akan memberikan korban persembahan. Biar kami mau belajar mengasihi Tuhan lebih lagi, memberikan korban yang terbaik untuk Tuhan. Dan di tahun 2020 ini Tuhan, biarlah firman-Mu bekerja buat setiap kami, sehingga kami menjalani tahun 2026 ini mengikut sertakan Tuhan. Karena kami tahu tabut Allah ada di dalam rumah Obed Edom selama 3 bulan dan di seisi rumah diberkati. Makanya hari ini firman-Mu datang dan kami mau ikut sertakan Tuhan dalam hidup kami sehingga kami boleh kuat menjalani hidup kami. Terima kasih, kami sudah berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita sekalian. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua, saya pribadi bersyukur ada di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan berterima kasih kepada Ibu Gembala yang memberi kepercayaan bagi saya untuk memberitakan firman Tuhan. Kita bersyukur kita sudah ada di tahun yang baru. Bagaimana Allah menuntun kita di tahun yang lalu, tahun yang sudah berlalu. Anugerah Tuhan kita nikmati dan kita rasakan tuntunan Tuhan, kasih Allah yang terus menolong kita, membawa kita pada rencana Allah yang penuh harapan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, kita sama-sama membuka Alkitab kita masing-masing. Bilangan pasal yang ke-14. Ini menjadi satu peringatan kepada kita dalam memulai perjalanan langkah kita secara jasmani, amat terlebih secara rohani di tahun yang baru. Kita akan belajar firman Tuhan, Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-9. Kalau sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca 4 ayat ini secara bersama-sama. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Yang sudah dapatkan ayat tersebut bisa katakan amin. Amin. Kita baca 2, 3. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, sejauh mana kita melangkahkan kaki kita di tahun
2026, masing-masing kita tentu punya kesaksian hidup. Masing-masing kita memiliki harapan. Masing-masing kita memiliki tujuan. Apa yang akan kita lakukan, apa yang kita akan kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita harus mengerti satu hal yang pasti, bahwa Tuhan terus menuntun kita sampai tujuan Allah itu sendiri terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan memang saudara-saudara, tujuan Allah yang dimaksudkan, dinyatakan dalam hidup kita, kalau boleh saya katakan, rasanya tidak ada hal yang menyenangkan secara daging bagi kita. Selalu bertentangan dengan keadaan jasmani kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, ini satu pengalaman sekaligus peringatan kepada kita, umat-umat Tuhan di akhir zaman, amat terlebih secara khusus Great Jemaat Gria 50, Gereja Pantekosta di Indonesia yang ada di tempat ini. Saudara-saudara, ada rencana Allah yang besar yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Kita mengerti dan tahu cerita kisah itu. Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir hingga tiba di seberang sana melalui laut Teberau, yang oleh mujizat Allah Tuhan nyatakan kuasanya sehingga bangsa itu bisa melewati tanah yang kering di tengah laut yang terjadi luar biasa. Ini menjadi pengalaman yang sangat besar bagi mereka. Tetapi setelah mereka tiba di seberang sana, saudara-saudara, beberapa catatan pendapat para ahli teologi, saudara-saudara, berpikir dan akhirnya berkesimpulan, ternyata bangsa Israel, umat Tuhan yang keluar dari Mesir itu masih ragu tentang janji Allah. Masih tidak percaya kepada janji Allah, bahwa janji Allah, tanah perjanjian menjadi milik pusaka mereka. Itu sebabnya berbagai macam pendapat saudara-saudara menyimpulkan, ternyata bangsa Israel itu membuat semacam usulan kepada Musa dan Harun. Musa dan Harun, kita tidak tahu tanah perjanjian itu bagaimana bentuknya, bagaimana situasinya, bagaimana keadaannya. Bagaimana kalau kita utus utusan untuk mengintai negeri itu? Jadi saudara-saudara, ada keraguan sebenarnya di hati umat itu. Mereka tidak percaya sepenuhnya akan janji Allah yang akan dinyatakan dalam hidup mereka. Dan bagaimana Allah menuntun mereka dengan tangan yang kuat, dengan kuasa yang luar biasa. Mereka tidak akan berjalan sendiri, tetapi mereka akan dituntun oleh Allah. Dan saudara-saudara, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, saat mereka keluar, Bapak Ibu, mereka sudah menikmati mujizat tuntunan Allah. Pada waktu siang, saudara-saudara, ada awan, tiang awan yang menaungi mereka sehingga apa? Padang gurun yang panas terik, panas ekstrim, tidak menghambat mereka untuk melakukan perjalanan menuju ke seberang sana, menuju tanah perjanjian. Pada waktu malam dingin yang ekstrim, saudara-saudara, ada tiang api yang memberi penerangan sekaligus memberi kehangatan kepada mereka. Sehingga cuaca, sehingga apapun yang ada di sekitar mereka tidak menghambat mereka untuk maju, melangkah. Pada waktu mereka bersumur-sumur, mereka bosan dengan makanan yang mereka bawa dan akhirnya habis, saudara. Tuhan turunkan apa itu? Mana yang turun dari sorga. Sehingga apa? Sehingga mereka menikmati santapan yang luar biasa yang Tuhan sediakan setiap hari untuk mereka nikmati. Mereka ingin minum, mereka
minum dari batu karang, saudara-saudara. Minum dengan sepuasnya karena mujizat Tuhan. Di padang gurun tidak ada mata air, kecuali karena terjadi mujizat bagi bangsa itu. Mereka makan, dengan akhirnya bosan, saudara-saudara. Mereka ingin makan daging, akhirnya Tuhan kirimkan buyung-buyung. Mengikuti jadwal, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, mereka menikmati mujizat, mereka menikmati pertolongan Tuhan setiap hari, tetapi mereka masih ragu akan janji Tuhan. Coba cek diri kita masing-masing. Saya pastikan bahwa kita sebagai hamba Tuhan, umat Tuhan, bukankah kita menikmati setiap pemeliharaan Tuhan sampai hari ini? Sampai hari ini kita bisa menikmati. Kita bisa makan enak, kita bisa berpakaian, kita bisa beribadah, kita bisa melayani. Semua kita bisa lakukan, kita bisa nikmati, kita terima. Itu semua berkat Tuhan. Itu semua terjadi karena mujizat Tuhan. Siapa kita ini? Tetapi jauh di dalam hati kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya akan tuntunan Tuhan? Sungguh-sungguh percaya bahwa ada rencana Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang diberikan kepada kita. Yang Tuhan harapkan hanya percaya, hanya dengar-dengaran, hanya nurut saja. Lihat yang awan, lihat yang api, ikut rencana Tuhan. Memang kita terbalik-balik, saudara. Kita paksa Tuhan yang ikut rencana kita. Tiba-tiba kita jadi pesulap rohani. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu artinya Tuhan ada di dalam tangan kita. Amin. Bukan amin, Pak. Kita yang ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan di tangan kita, kita jadi pesulap rohani. Kita akan mendasarkan semua kemauan, keinginan kita pada diri kita semua. Kalau nggak suka, kalau nggak senang, bagaimana Tuhan? Jadi kita ikut maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Ada lagu Batak yang terkenal, yang Utudai hon mahu portivi Rodiaka hagiotni Aina salpu doho sudena Rodiaka pangisi Ai lau maaf Tutuhaku disurgui ai di siau sonan salelena. Jadi ketika kita mengikut Tuhan, itu berarti dunia kita harus tinggalkan. Amin. Haleluya. Kita tinggalkan, kita maju mengikut Tuhan. Kita maju mengiring Tuhan. Kita maju melayani Tuhan. Karena apa? Kita tahu di sanalah tempat yang menyenangkan, di sanalah tempat yang penuh bahagia. Dalam perjalanan saudara-saudara, memang banyak tantangan. Meskipun kita jalan serta Yesus, seperti bangsa Israel, saudara. Tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam, mujizat, makan dari mujizat, minum dari mujizat, makan enak dari mujizat. Tetapi saudara-saudara, mereka masih meragukan Tuhan. Dari sebagai hamba Tuhan, saya memperingatkan kita dengan kasih. Ketika sampai hari ini kita berkata terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Aku ada sampai hari ini karena mujizat Tuhan. Tetapi sesungguhnya kau betul-betul percayakah kepada Tuhan?
Atau hanya karena melihat mujizat, melihat pertolongan Tuhan itu yang menyenangkan, yang menyukakan hati kita. Tetapi tiba gilirannya ada dalam perjalanan, ada masalah, ada persoalan. Jadi ketika 12 pengintai diutus oleh Musa, 40 hari diberi waktu pada mereka. Dan akhirnya mereka menceritakan apa-apa yang akan mereka jumpai. Dengan membawa bukti berkat, saudara-saudara, anggur dipikul oleh 2 orang saking beratnya satu tangkai. Satadang, ya tahu, sakarain orang Batak bilang. Kalau saudara beli anggur berapa kilo sih satu tangkai. Saking besarnya, saking beratnya, saudara-saudara, 2 orang pikul tandan buah anggur. Bukti bahwa memang betul berkat melimpah di sana, susu dan madu melimpah di sana. Tetapi 10 orang fokus pada masalah yang akan mereka hadapi. Hanya 2 orang fokus pada berkat yang Tuhan siapkan bagi umat Tuhan. Haleluya, saudara. Dan akhirnya ini yang membuktikan bahwa suara terbanyak bukan suara Tuhan. Kan demokrasi kan suara terbanyak suara Tuhan. Ini buktinya 10 orang bilang negatif, 2 orang bilang positif. Kebanyakan orang ikut yang negatif. Jadi setelah mereka mendengar berita yang dibawa oleh 12 pengintai ini, akhirnya mereka berkata, saudara-saudara, ayat yang pertama dari pasal 14 kita lihat, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis. Pada malam itu mereka berteriak, mereka menangis. Kalau ada permohonan doa, semua memohonkan Tuhan bahwa kami kembali ke Mesir. Kami tidak bisa, kami tidak mampu menghadapi musuh di hadapan kami. Mereka akan berdoa barangkali, saudara-saudara. Mereka berteriak kepada Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Mereka menangis dengan suara nyaring. Dan bangsa itu pada malam itu, ayat yang kedua, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ingat, saudara, mereka masih makan manna mujizat. Mereka masih makan daging mujizat, saudara. Mereka masih menikmati kesejukan, kehangatan di waktu malam. Mereka lihat tiang api, masih melihat mujizat. Tapi ketika mereka mendengar berita yang akan mereka hadapi, raksasa yang menakutkan, mereka berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Mereka lupa pernah menyanyikan Hutut dal homa hobor. Ada satu lagi lagu bahasa Batak. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nanti saya terjemahkan. Di Namardalana, di sisi Nitano, soadong beda kota, hasolangan natotong. Di Pangulus nia logo, nanggalumbang pegogo. Ima aka paru kilon, ambat hamba laut Tuhan. Oh Tuhan, unang tinggi tinggal honau. Oh Tuhan, unang tadi konau. Saya bahasa Indonesia kan, saudara ya. Waktu kita berjalan di atas dunia ini, penuh dengan gelombang, penuh dengan masalah. Itulah pergumulan, itulah kesukaran hidup. Ya Tuhan, jangan tinggalkan aku. Ya Tuhan, sertai aku, kira-kira seperti itu.
Pertanyaannya, apakah Tuhan meninggalkan bangsa Israel? Tidak. Mereka masih menikmati tiang awan malam itu, tiang api malam itu. Mereka masih menikmati tiang api pada waktu malam, menikmati tiang awan pada waktu siang. Mereka masih makan minum dari mujizat. Tetapi saudara-saudara, mereka meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan mereka. Lalu kalau kita baca di ayat yang ke-20, pasal yang sama, pasal 20, pasal yang sama, 14, ayat yang kedua. Ayat yang ke-20 maksud saya. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuni sesuai dengan permintaanmu. Ini peranan hamba Tuhan ya. Itu sangat menentukan. Akhirnya Tuhan tidak membinasakan bangsa itu karena apa? Ada hamba Tuhan. Makanya saudara, di tengah pelayanan penggembalaan ada hamba Tuhan, ada sosok hamba Tuhan. Haleluya. Hormati, hargai. Haleluya. Karena apa? Dia merupakan wakil Tuhan, representasi Allah di tengah-tengah umatnya. Karena apa? Jelas sekali, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup, dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku. Kita kan suka nyanyi, aku ingin melihat kemuliaanmu ya Tuhan, aku ingin melihat keagunganmu ya Tuhan. Bagus saudara-saudara. Tetapi masalahnya apa kata Tuhan? Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Di Mesir ada 10 tulah. Di padang gurun tadi saya katakan berulang-ulang, tiang api, mana, air yang sejuk, daging, saudara-saudara. Mereka menikmati mujizat-mujizat Tuhan yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suara. Bayangkan saudara-saudara, ini kenyataan. Sekali lagi saya katakan sebagai hamba Tuhan dengan kasih, ini peringatan bagi kita. Jangan sampai saudara mengaku dengan mulut, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, tetapi sesungguhnya kita meragukan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah di hadapan kita, menghadapi persoalan tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan selera kita, tapi akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Rasanya mujizat pertolongan Tuhan yang sudah kita nikmati selama ini habis, gak ada gunanya, sia-sia. Dan akhirnya orang yang tidak percaya 20 tahun ke atas, saudara bisa baca itu, mereka memang akhirnya tidak sampai ke tanah perjanjian. Dihukum 40 hari, waktu diberi Musa mengintai, 1 hari sama dengan 1 tahun. Itu sebabnya mereka harus berjalan 40 tahun di padang gurun. Jaraknya berpendapat berbeda. Ada 400 km jaraknya terpendek, ada 900 km jaraknya terpanjang. Hanya 11 sampai 12 hari mestinya perjalanan ke tanah perjanjian. Tapi mengapa sampai 40 tahun? Karena mereka tidak percaya. Sukses berhasil tinggal selangkah di hadapan kita, tapi karena tidak taat. Tar dulu. Keberuntungan sudah ada di hadapan kita, tapi Tuhan bilang tunda dulu. Kita belajar 2 hal penting. Ya, hal-hal ini saya ingin sampaikan kepada kita. Apa kata Yosua? Di ayat yang kita sudah baca bersama-sama, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel,
Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Yang pertama, kita harus pastikan keluarga kita, suami, istri, anak-anak, pemuda, remaja, hal yang harus kita pastikan, saudara-saudara, kita harus jadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Jadilah jemaat, jadilah umat yang berkenan di hati Tuhan. Itu yang diamati oleh Yosua dan Kaleb. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menuntun kita untuk meraih sukses, meraih berkat, meraih rencana Allah yang indah, yang agung dan mulia itu. Jadilah jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dan saya telah menikmati berkat, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Bukti nyata adalah kita ada di tahun yang baru ini karena kemurahan Tuhan. Dan seterusnya masih ada perjalanan iman kita di hadapan kita. Masih ada rencana Allah yang agung, yang mulia, yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah hidup kita. Jadilah anak Tuhan, jemaat Tuhan, keluarga orang percaya yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Bagaimana saudara berkenan? Bagaimana saudara mengetahui saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan? Tundukkan hatimu, rendahkan hatimu. Aminkan setiap kebenaran firman Tuhan dan lakukan firman itu. Itu bukti saudara dan saya menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya omong doa, saudara, tapi lakukan, tapi kerjakan. Pelayanan itu pengorbanan, saudara. Haleluya. Pelayanan itu pengorbanan. Namanya pengorbanan memang sakit bagi daging kita, tetapi itu menyukakan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Menyukakan hati Tuhan. Bagaimana caranya kita berkenan di hati Tuhan? Kalau kita lihat dalam Roma pasal yang ke-12, 1 dan 2, saudara, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan mengalami perubahan sampai mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dalam pelayanan, dalam tugas pelayanan, misalkan diantaranya, jadilah umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Jadi bangsa itu memang memberontak. Tuhan berkata, saudara-saudara, di ayat yang ke-11. Jadi ini nasihat dari Yosua dan Kaleb, saudara, karena mereka tahu bahwa di hadapan Tuhan bangsa itu seperti ayat yang ke-11, saudara, dikatakan di sana, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Ayat yang ke-27, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Marumutubut, marbete-bete. Ya begini, dia ikut Tuhan, katanya ikut Tuhan, indah, tapi banyak pergumulan. Itu sama dengan tidak percaya. Itu sebabnya
Yosua dan Kaleb berkata ayat 9, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Jangan memberontak. Memberontak itu berarti gimana ya? Satu pertentangan, satu hal yang bertolak belakang. Di tengah-tengah pelayanan kan saudara, bayangkan kalau ada jemaat pemberontak. Kalau di sini tidak ada, haleluya. Tapi nggak tahu kalau bertolak belakang ada nggak? Sama itu saudara ya. Kalau saudara bertolak belakang dengan program atau misi pelayanan pekerjaan Tuhan, ya itu sama dengan memberontak saudara. Berbeda pendapat B. Tapi kalau sudah diputuskan misalkan oleh gembala, lakukan dengan rendah hati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, lakukan dengan rendah hati. Oh, kita ini ingin lakukan ini dan itu. Lakukan. Walaupun bertentangan barangkali, tapi akhirnya Tuhan, aku mau tunduk, aku mau taat. Haleluya. Di gereja kami, tadi saya cerita sedikit dengan Ibu Gembala. Jadi kita agak mirip, saya bilang, ruang ibadah kita. Miripnya di mana? Tadinya kita pasang LCD proyektor, layar besar di sini, agak besar sedikit ya. Akhirnya saya bilang sama jemaat sekalian, kita mau kembali pada salib. Saya mau ganti layar di belakang ini jadi salib. Saya mau setiap jemaat yang datang di rumah Tuhan, buka pintu masuk gereja, lihat salib, lihat pengorbanan Tuhan. Karena sekarang kemajuan teknologi kan sudah, menurut saya ya, yang tadinya hanya alat bantu, sudah menjadi satu hal yang jadi yang utama di ruang ibadah. Jadi bagaimana jemaat? Ada yang berpendapat Pak Gembala itu kan kebetulan saudara ada granit, ada sejarahnya. Ada yang ingatkan saya, Pak Gembala, itu kan granit dan mimbar itu pengorbanan dari Pak Gembala. Koin emas yang Pak Gembala bawa dari Freeport katanya ya, diingatkan saya, itu dijual untuk latar mimbar itu. Saya bilang itu nggak seberapa, yang penting kita kembali pada salib. Lalu jemaat bilang, apa kata Pak Gembala, sudah itu yang terbaik. Nah itu bagus, haleluya, haleluya. Akhirnya kita rombak, jadi kita pasang salib besar, lalu TV kiri kanan, layar LCD proyektor kita gudangkan, kita ganti dengan seperti ini, kiri kanan. Lalu saya bilang ke depan, pelayanan pekerjaan Tuhan harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Ada pendapat-pendapat yang menguatkan, dieksekusi, maju, kerjakan, lakukan. Untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kan pelayanan pekerjaan Tuhan harus semakin besar. Amin. Jemaat harus semakin bertambah. Jemaat harus semakin diberkati, harus semakin maju. Jadi yang namanya yang bertolak belakang, yang berseberangan, apalagi pemberontak, silakan keluar dari pelayanan pekerjaan Tuhan dari gereja. Kita tidak mau ada duri dalam daging, ada yang menghambat. Kadang-kadang saudara nggak berkorban, sumut-sumutnya banyak saudara ya. Kecil saudara, maaf sudah kecil, nggak seberapa. Yang ada yang lain yang lebih sudah mati-matian, udah berjuang, diam. Tapi ini saudara, ada yang nggak buat apa-apa, tinggal terima hasilnya, tapi banyak banget usulannya, banyak banget masukannya. Ya saya bilang sama jemaat yang kami lagi, kalau nggak ada perbuatan lebih baik diamlah dulu. Haleluya. Kalau di sini jemaat semua berbuat, haleluya. Buktinya Natal kemarin saya ikut, saya nikmati, haleluya. Luar biasa, luar biasa. Tentu tidak berhenti sampai di situ. Masih ada hal-hal yang besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Asal saudara berkenan di hadapan Tuhan, haleluya. Asal saudara jemaat yang percaya, bukan pemberontak. Kita akan melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Sampai hari ini kita nikmati berkat. Jangan lukai hati Tuhan.
Jangan menista Tuhan dengan sikap perilaku yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Ku hidup karena anugerah. Lagu yang dinyanyikan tapi kita nyanyikan. Ini menjadi doa kita, setiap pribadi, setiap keluarga. Sampai hari ini sesungguhnya karena mujizat Tuhan kita ada. Haleluya. Kita tidak mau tinggalkan Tuhan. Kita mau Tuhan yang pegang tangan kita. Haleluya. Haleluya. Bangsa Israel menikmati hari demi hari karena mujizat, melihat kemuliaan, melihat kebesaran, dan menikmati sampai mereka menyatakan pemberontakan mereka, menikmati mujizat, menikmati anugerah. Tetapi mereka meninggalkan Tuhan, mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka ingin tinggal di padang gurun, tidak mau maju pada rencana Tuhan. Tetapi kita, umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, apapun situasinya, sudah sejauh ini kita sudah menikmati berkat. Sejauh ini sampai hari ini kita sudah menikmati mujizat. Kepada Tuhan kita berkata, apapun taruhannya, apapun tantangannya, apapun situasinya di hadapan kami mau terus mengiring Tuhan, kami mau terus melayani Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pegang tangan kami, tuntun hidup kami, bawa kami pada setiap rencana agung-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau tinggalkan Tuhan. Kami mau terus melayani Tuhan. Kami mau terus mengiring Tuhan. Kami mau menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang terus percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat
Ulangi kata-kata Yesus dan haleluya. Jemaat Gria 50 Gereja Pantai Kosta di Indonesia di tempat ini, jadilah jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Dia yang akan menolong engkau, dia akan terus menuntun engkau. Jadilah jemaat yang terus percaya kepada Tuhan, jemaat yang terus melihat memandang pertolongan Tuhan, jemaat yang terus mengasihi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, mengucap syukur Kau Allah Ebenezer. Sampai detik ini Engkau Tuhan telah menyertai kami, dan Engkau Allah Immanuel, Allah yang terus menyertai kami. Kami akan terus menikmati mujizat, menikmati kemurahan, menikmati pertolongan Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan, tolong kami oleh kekuatan Roh Kudus. Jamah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya tidak sekalipun kami berubah setia meninggalkan Tuhan seperti bangsa Israel. Kami mau maju terus, melihat tuntunan, melihat penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami akan sukses berhasil pada tujuan Allah, bukan tujuan kami, bukan keinginan kami semata, tapi kehendak dan rencana Allah jadilah atas hidup kami semua. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati kami, untuk kami ingat, kami lakukan, amat terlebih kami lakukan dengan setia. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur pada Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang berdoa. Mari saya undang semua berdiri menikmati kebaikan Tuhan. Kami angkat doa kami bagi mereka yang sakit dan pemulihan kesehatan. Jamah dan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, menyembuhkan sakit penyakit kami dan menyempurnakan kesehatan kami umat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang bimbang ditetapkan hatinya. Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu secara khusus yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi, umur panjang ada di tangan kanannya, berkat ada di tangan kiri Allah.
Kiranya itu menjadi nyata bagi umat-umat-Mu yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, penyertaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Kami berdoa bagi anak-Mu yang akan menghadapi sidang skripsi Tuhan di waktu mendatang. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau sumber hikmat, kecerdasan, kepintaran, ketenangan hati menghadapi ujian yang akan dihadapi. Kami berdoa dalam nama Yesus, beri kesiapan mental, fisik Tuhan, kesehatan juga, sehingga kami akan melihat nilainya luar biasa dan menjadi kesaksian bagi kami, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu juga Tuhan yang dalam bepergian keluar kota ke Manado. Tuhan tolong sertai di darat, di udara, di laut, di mana dalam perjalanannya. Tuhan sertai, jaga, lindungi, celaka, mara, bahaya, maut dilalukan dalam nama Yesus. Tiba berjumpa dengan keluarga dan akan kembali ke tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi Ibu Gembala kami yang ada di tempat ini. Tuhan, beri kesehatan yang prima, beri kekuatan, hikmat, marifat dari Tuhan, sehingga dengan kesehatan bersama dengan anak, mantu, cucu melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, visi misi yang Tuhan taruh di hatinya untuk disampaikan kepada seluruh jemaat dan dikerjakan. Tuhan menolong, biarlah semua jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua pelayan-pelayan, anak-anak Tuhan yang menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati. Pelayan-pelayan yang melayani Tuhan di sepanjang ibadah hari ini, Tuhan, dengan apa kami balas cinta kasih Tuhan selain dari kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan dengan segala talenta yang Tuhan beri bagi kami. Kami mau memuliakan Tuhan dari segala talenta kelebihan yang Tuhan beri bagi kami, dan kami tahu upah kami besar di sorga karena kami melayani Raja di atas segala raja. Setiap pengorbanan yang kami letakkan di kaki Tuhan, umat-umat Tuhan yang setia mengembalikan milik Tuhan perpuluhan ucapan syukur hulu hasil, Tuhan Yesus memberkati. Mereka melakukannya karena mereka cinta Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman Allah. Terima kasih Bapa di sorga, kegiatan di sepanjang minggu ini dan program-program pelayanan ke depan kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh keluarga kami, orang tua yang kami kasihi, bapak, mama, kakak, abang, adik-adik, sanak pemilih, saudara-saudara kami. Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan selamatkan mereka yang belum percaya, karena kami tahu keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Selamatkan mereka Tuhan yang belum percaya pada Tuhan. Kami berkati bangsa kami Indonesia, berkati pemimpin negeri kami, berkati kesehatan, ekonomi, berkati pembangunan, amat terlebih berkati pelayanan pekerjaan Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami berkati bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang mandiri, bangsa yang bebas melayani Tuhan, memuji Tuhan. Kami tolak segala radikalisme bentuk apapun, segala kejahatan, intimidasi, penolakan-penolakan tempat ibadah. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Biar kuasa Allah dinyatakan atas negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa, di sepanjang hari demi hari yang kami akan lalui dalam minggu ini, Tuhan menyertai, berkati setiap pekerjaan usaha mata pencarian kami, buat berhasil, beruntung sesuai dengan janji firman Allah. Dan pelihara kami Bapa sebagai biji mata Tuhan. Segala celaka, mara, bahaya, maut lalu dihindarkan dari setiap langkah perjalanan kami. Dan apa yang kami makan, minum, pakai, kesehatan, keuangan yang kami perlukan, Bapa, Engkau Gembala Agung kami, Engkau pemelihara hidup kami. Kami hanya memandang Tuhan saja, Tuhan yang memelihara kami dengan cara-Mu yang ajaib, dengan cara-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami
Kalau sebentar kami tinggalkan tempat ini, kami kembali pulang ke rumah masing-masing, hantar tiba kami dengan selamat, dengan sukacita membawa berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Turunlah kiranya berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga. Pengorbanan, penebusan, kasih sayang dari Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, serta penghiburan, penyertaan, bimbingan, urapan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua dalam berkat nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara kekasih, jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, jemaat Gria 50 yang ada di Medland Tambun ini, Tambun dan Cibitung. Kita bersyukur untuk ibadah hari ini luar biasa, menikmati pujian dan penyembahan. Doa kita sampai di hadirat Tuhan. Amat terlebih pesan firman Tuhan hari ini bagi seluruh jemaat Gria 50 untuk hidup dalam tuntunan Tuhan. Tentu sampai hari ini kita sudah dituntun, dipelihara, dijaga. Bukti nyata kita bisa beraktivitas, bisa melayani, bisa beribadah, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Tetapi merupakan peringatan dari firman Tuhan hari ini, seperti bangsa Israel, mereka menikmati mujizat, ya, menikmati berkat Tuhan, tetapi mereka masih tidak percaya sepenuhnya, atau bahkan Allah berkata bahwa mereka menista Allah dengan bersungut-sungut. Jadi pesan firman Tuhan untuk jemaat Gria 50 yang ada di Tambun Cibitung ini, menikmati pemeliharaan Tuhan, nikmati berkat, menikmati mujizat, tetapi justru itu harus membuat semakin maju dalam Tuhan. Abaikan sebuah tantangan, masalah yang mungkin akan terjadi di hadapan kita, karena bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara besar sampai pada rencana maksud Tuhan, tujuan Allah bagi kita. Bukan tujuan kita, kita tentu punya tujuan, punya harapan, tetapi di atas semuanya, kehendak, tujuan, dan rencana Allah lah yang harus digenapi bagi seluruh jemaat terkasih. Jadi, kiranya Tuhan menolong sebagai hamba Tuhan. Doa saya, maju terus dalam Tuhan, kiranya Tuhan jemaat semakin diberkati, pelayanan pekerjaan Tuhan semakin maju, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.